Kali ini saya dan teman-teman akan membawakan materi yang bertemakan komponen pembangun komputer. Di sini kami dari kelompok 5, anggotanya ada 8 orang. Kita akan perkenalkan diri satu-satu. Mulai dari siapa dulu nih? Perkenalkan, nama saya Nabil Saputra dengan NIM S1S1240111. Perkenalkan, nama saya Diva Pratiwi Sarmudin dengan ujung NIM 31. Saya Kahar Munajat, NIM saya S1S1 240061 ya. Saya Wade Indah Nur Ramadhani dengan NIM 21. Saya Mikdad Ashraf Fuskula dengan NIM S1S1240041. Saya Sri Maharani dengan NIM S1S1 24051. Saya Muhammad Regiansa Kaisar Furosi dengan ujung NIM 71. Nanti satunya kita sambung aja. Materi yang akan kita bawakan kali ini ada 7 poin. Poin pertama adalah perbedaan PC, laptop, dan handphone. Yang kedua itu ada motherboard. Yang ketiga ada BIOS. 4 CPU, 5 RAM dan ROM, ke-6 storage, dan yang terakhir nanti keyboard dan monitor. Kita akan jelaskan definisinya masing-masing dan bagaimana peran mereka dalam menjalankan sistem dalam komputer. Kita akan sambung ke materi pertama. Bahasan pertama yaitu perbedaan PC, laptop, dan handphone. PC atau personal komputer atau komponer desktop adalah perangkat komputer yang biasanya terdiri dari beberapa komponen terpisah seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse. PC dirancang untuk digunakan di satu tempat karena ukurannya yang besar dan tidak portable. Komputer desktop memiliki performa yang sangat tinggi dan kapasitas penyimpanan yang sangat besar, sehingga cocok untuk kegiatan pekerjaan berat seperti desain grafis, pemrograman, editing video, dan gaming dengan spesifikasi tinggi. PC juga ini sangat mudah di-upgrade karena komponennya bisa diganti satu persatu sesuai kebutuhan pengguna. Kita masuk ke laptop. Laptop adalah komputer portable yang menggabungkan semua komponen utama komputer desktop ke dalam satu perangkat yang ringkas dan mudah dibawa. Laptop memiliki semua komponen utama dari komputer desktop seperti layar, keyboard, touchpad atau pengganti mouse, prosesor, memori, penyimpanan, dan baterai yang dikemas dalam satu perangkat yang ringkas dan terintegrasi. Laptop memiliki baterai internal sehingga bisa digunakan tanpa harus terhubung ke listrik secara langsung. Laptop ini juga mampu menjalankan berbagai tugas komputasi dengan baik. Namun, laptop ini memiliki keterbatasan dalam hal upgrade komponen karena desainnya yang lebih kompak. Kita masuk ke handphone. Handphone adalah perangkat komunikasi yang sangat portable dan multifungsi. Selain itu, untuk melakukan panggilan dan mengirim pesan, smartphone juga mampu menjalankan berbagai aplikasi seperti browsing internet, media sosial, pemutar musik, dan kamera digital. Smartphone ini menggunakan sistem operasi khusus seperti Android atau iOS, dirancang untuk penggunaan layar sentuh dan aplikasi mobile. Nah, dari penjelasan saya tadi kita dapat melihat antara perbedaan handphone, PC, dan laptop. Berdasarkan yang saya jelaskan tadi, kita dapat bahwa handphone terletak pada ukuran portabilitas performa serta fungsi penggunaannya. PC lebih unggul dalam performa dan fleksibilitas upgrade. Laptop menawarkan keseimbangan antara performa dan kemudahan di bawah, sedangkan handphone paling unggul dalam hal mobilitas dan kemudahan akses komunikasi serta hiburan dalam sehari-hari. Pemilihan perangkat tergantung pada kebutuhan pengguna, apakah lebih mengutamakan performa tinggi, mobilitas, atau kemudahan komunikasi. Kalau kita mau performa tinggi, kita lebih ke PC. Kalau kita mau kemudahan, kita lebih ke handphone atau komputer karena dia sangat mudah untuk dibawa-bawa kemana-mana. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang menjadi pusat penghubung seluruh komponen komputer. Semua perangkat keras utama seperti prosesor atau CPU, RAM, hard disk, dan kartu grafis terhubung ke motherboard agar bisa saling berkomunikasi. Tanpa motherboard, tidak ada komunikasi antar perangkat keras. Semua data, sinyal, dan daya listrik mengalir melalui motherboard agar komputer bisa berfungsi. Motherboard itu seperti sistem saraf pusat dalam tubuh manusia. Semua perintah dan aktivitas melewatinya. Nah, seperti yang telah dijelaskan dalam slide ini, motherboard adalah papan sirkuit utama. Maksudnya bagaimana? Bayangkan komputer itu seperti tubuh manusia. Otaknya adalah CPU, ototnya GPU, memori jangka pendeknya adalah RAM, dan darahnya adalah aliran listrik. Nah, motherboard ini adalah sistem saraf pusatnya. Dia yang memastikan semuanya bisa saling terhubung dan bekerja bersama. Tanpa motherboard, ya seperti tubuh tanpa saraf. Tidak ada komunikasi antar bagian. Misalnya ketika kita klik mouse untuk buka aplikasi, perintah itu dikirim lewat motherboard ke prosesor, lalu ke RAM, lalu ditampilkan di layar. Semua komunikasi itu lewat satu jalan utama, yaitu motherboard. Nah, kita lanjut ke fungsi motherboard. Nah, fungsi motherboard ini ada 5.
Yang pertama yaitu untuk menghubungkan CPU, RAM, GPU, penyimpanan, dan perangkat lain. Jadi motherboard ini menghubungkan semua komponen. Bayangkan kita sedang menyusun puzzle. Tanpa papan utamanya, potongan puzzle tidak akan bisa disusun. Nah, fungsi yang kedua yaitu untuk mengatur aliran data antar komponen komputer. Motherboard itu seperti jalan tol bagi data. Semua informasi yang bergerak antar komponen seperti CPU ke RAM atau dari hard disk ke layar, semua itu lewat motherboard. Jadi misalnya kita buka sebuah game, data dari storage dikirim ke RAM, diproses oleh CPU, dan hasilnya dikirimkan ke VGA lalu ditampilkan ke monitor. Semua itu diatur lewat motherboard. Dan fungsi yang ketiga yaitu menyediakan soket atau slot dan port untuk pemasangan hardware. Motherboard juga punya slot dan port. Slot ini penting untuk kita bisa pasang RAM, VGA, SSD, dan lainnya. Dan fungsi yang keempat yaitu mengatur distribusi daya listrik dari power supply ke seluruh komponen. Motherboard juga menyalurkan daya listrik. Jadi walaupun kita sudah punya power supply, kalau nggak disalurkan lewat jalur di motherboard, komponen tidak akan bisa hidup. Jadi power supply menyambung ke motherboard, dan motherboard menyalurin listrik ke CPU, ke RAM, dan lainnya. Dan fungsi yang terakhir atau kelima yaitu menyediakan BIOS atau UEFI untuk booting dan konfigurasi sistem. Motherboard menyimpan BIOS atau UEFI, yaitu semacam sistem dasar yang pertama kali aktif saat komputer dinyalakan, sebelum Windows atau sistem operasi lain masuk. Nah, yang selanjutnya yaitu komponen-komponen pada motherboard. Yang pertama itu ada soket CPU, tempat memasang prosesor. Nah, di CPU ini tempat di mana prosesor dipasang. Tanpa soket ini, kita tidak bisa menyambung otak komputer kita. Dan komponen yang kedua yaitu slot RAM, tempat memasang memori utama. Nah, di slot RAM ini tempat kita memasang memori sementara yang dibutuhkan komputer untuk bekerja cepat. Biasanya 2 atau 4 slot. Dan komponen yang ketiga yaitu slot PCIe untuk VGA card dan kartu tambahan. Nah, di slot PCIe ini buat pasang GPU atau VGA card dan perangkat tambahan lainnya, atau kartu tambahan seperti sound card. Nah, dan komponen yang keempat yaitu chipset. Chipset ini yang mengatur jalannya data di dalam motherboard. Ini semacam polisi lalu lintas yang mengatur data lewat mana. Dan komponen yang kelima yaitu port input output, yaitu semua colokan yang ada di belakang casing, mulai dari USB, HDMI, sampai audio jack dan sebagainya. Dan komponen yang keenam yaitu konektor power untuk mengalirkan listrik ke komponen. Nah, konektor power ini membawa listrik dari PSU ke semua bagian. Dan komponen yang terakhir yaitu BIOS atau UEFI chip. Nah, BIOS chip ini yang isinya itu semacam sistem dasar. Inilah yang menyimpan program kecil yang akan memeriksa komponen saat pertama kali kita nyalakan komputer. Ini berfungsi untuk mengatur perangkat keras sebelum sistem operasi berjalan. Dan materi berikutnya yaitu jenis-jenis motherboard. Yang pertama ada ATX, ukurannya itu besar, banyak slot, banyak fitur, dan cocok untuk PC gaming. Dan jenis yang kedua itu ada micro ATX, dia ukurannya itu lebih kecil atau sedang, cukup efisien untuk PC harian dan umum digunakan. Dan jenis yang terakhir yaitu mini ITX, ukurannya kecil, hemat ruang, dan cocok untuk PC minimalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian CPU. CPU atau Central Processing Unit atau unit pemrosesan pusat adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak dan mengelola semua operasi dasar yang dilakukan oleh sistem komputer. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena semua perintah dan pengolahan data utama dilakukan di sini. CPU adalah unit elektronik dalam komputer yang menjalankan perintah dari program komputer dengan melakukan operasi aritmatika, logika kontrol, dan input-output dasar yang ditentukan oleh instruksi program. Baik, saya akan membahas lagi yaitu fungsi-fungsi CPU. CPU mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak software seperti aplikasi dan sistem operasi. CPU memproses data berdasarkan instruksi, misalnya melakukan perhitungan matematika, membandingkan data, dan lain-lain. CPU mengendalikan dan mengkoordinasikan aktivitas komponen lain seperti memori, hard disk, GPU, dan perangkat input-output. Kemudian CPU juga fungsinya yaitu pengambilan, penerjemah, dan eksekusi instruksi.
Siklus kerja CPU terdiri dari 3 tahap utama, yaitu fetch pengambilan instruksi dari memori, decode menerjemahkan instruksi agar bisa diproses, kemudian execute pelaksanaan menjalankan instruksi tersebut. Baik, kita akan beralih lagi ke jenis-jenis CPU. Jenis-jenis CPU itu ada yang berdasarkan arsitektur. Nah, di bagian A, CIS atau Complex Instruction Set Computer adalah jenis arsitektur prosesor dalam dunia komputer yang dirancang untuk menjalankan instruksi-instruksi kompleks dalam satu perintah tunggal. Kemudian ada contohnya yaitu Intel x86. Instruksinya lebih kompleks dan banyak dalam satu instruksi, cocok untuk komputer desktop dan laptop. Kemudian di bagian B ada RISC, Reduced Instruction Set Computer. RISC atau Reduced Instruction Set Computer adalah arsitektur prosesor yang dirancang dengan jumlah instruksi yang sedikit dan sederhana sehingga setiap instruksi dapat dieksekusi dengan sangat cepat, biasanya dalam satu siklus clock. Contohnya ada ARM, MIPS, Spark. Kemudian instruksinya dia lebih sederhana dan efisien, banyak digunakan di smartphone dan di perangkat embedded. Kemudian jenis-jenis CPU berdasarkan jumlah core. Di bagian A ada single core. Single core itu hanya memiliki satu inti prosesor. Dia juga kurang efisien untuk multitasking modern. Kemudian di bagian B ada dual core atau quad core, hexa core, dan octa core. Dan dia itu memiliki 2, 4, 6, atau 8 inti atau lebih. Kemudian dia lebih cepat dan efisien untuk multitasking dan aplikasi berat. Kemudian jenis-jenis CPU berdasarkan penggunaan. Di bagian A ada CPU desktop. CPU desktop itu digunakan di komputer pribadi. Kemudian performanya tinggi dan fleksibel untuk upgrade. Di bagian B ada CPU mobile. CPU mobile untuk laptop dan perangkat portable. Kemudian dia lebih hemat daya. Jenis-jenis CPU berdasarkan penggunanya. Di bagian C ada CPU server. Dia dirancang untuk performa tinggi dan stabilitas. Contoh Intel Xeon dan AMD EPYC. Kemudian di bagian D ada CPU embedded. Dia digunakan pada perangkat IoT, mesin industri, kendaraan, dan lain-lain. Contoh ARM Cortex series. Baik, itu saja dari saya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi 4 yaitu storage. Pengertian storage. Storage adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada media atau perangkat yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi secara permanen atau sementara. Dalam dunia teknologi, storage memiliki peran penting untuk menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, video, aplikasi, dan data sistem operasi. Storage memiliki peran penting dalam sistem komputasi, baik untuk perangkat pribadi, server, maupun sistem cloud. Berikut jenis-jenis dari storage. Yang pertama itu ada primary storage. Primary storage adalah jenis penyimpanan yang langsung diakses oleh prosesor atau CPU dan digunakan untuk menyimpan data serta instruksi yang sedang aktif diproses. Jenis ini bersifat volatil, yang berarti data akan hilang jika komputer dimatikan. Meskipun bersifat sementara, primary storage memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi karena letak yang dekat dengan CPU. Yang kedua itu ada secondary storage. Secondary storage merupakan jenis penyimpanan non-volatil yang menyimpan data secara permanen. Data tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Storage jenis ini digunakan untuk menyimpan file sistem operasi, program, dan data pengguna secara jangka panjang. Berbeda dengan primary storage, secondary storage memiliki kapasitas jauh lebih besar tetapi kecepatan baca atau tulisnya lebih rendah. Contohnya seperti yang pertama itu ada SDD atau hard disk drive. SDD adalah media penyimpanan berbasis mekanisme piringan magnetik dan kepala baca untuk membaca serta menulis data. SSD juga memiliki kapasitas besar dan harga terjangkau, namun kecepatan proses data masih tergolong rendah karena sistemnya yang mekanis. Yang kedua ada SSD atau Solid State Drive. SSD adalah jenis penyimpanan yang menggunakan memori flash.
SSD ini memiliki kecepatan proses data yang tinggi serta durabilitas yang kuat. Namun SSD memiliki harga yang lebih mahal dibanding SSD yang tadi. Dan ini berikut contoh gambar dari SSD. Yang ketiga itu ada flash drive atau USB drive. Flash drive adalah perangkat penyimpanan portable yang diakses melalui port USB. Flash drive juga ini sangat praktis untuk mentransfer file antara komputer, namun umur pakainya terbatas karena siklus tulis yang rendah, dan perangkat ini juga rentan hilang karena ukurannya yang kecil. Yang keempat itu ada optical disk, seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Itu adalah penyimpanan yang berbasis laser untuk proses baca, tulis data. CD dan DVD juga ini umum digunakan untuk menyimpan musik, film, dan software. Namun penggunaan kaset mulai ditinggalkan karena ukuran slot kasetnya itu yang kurang efisien. Untuk contohnya itu ada di sini. Yang kelima itu adalah memory card seperti SD card dan micro SD. Memory card ini banyak digunakan dalam perangkat portable seperti kamera digital, smartphone, dan drone. Kartu memori ini kecil dan ringan serta mudah digunakan untuk ekspansi penyimpanan eksternal. Meskipun praktis, memory card memiliki keterbatasan kapasitas dan rentan rusak jika sering dilepas pasang atau terkena benturan. Untuk contoh gambarnya di atas. Untuk jenis penyimpanan yang ketiga itu ada tertiary storage atau penyimpanan tersier. Tertiary storage merupakan jenis penyimpanan yang digunakan khusus untuk backup jangka panjang. Penyimpanan ini hanya akan diakses dalam waktu tertentu seperti saat proses backup dan pemulihan data. Contoh penyimpanan tersier adalah tape drive yang menggunakan media pita magnetik sebagai tempat penyimpanan data. Namun karena kecepatan transfer yang rendah, penyimpanan tersier ini mulai digantikan dengan penyimpanan cloud. Nah, yang keempat itu ada cloud storage ya, tadi penyimpanan cloud. Cloud storage adalah media penyimpanan yang terhubung ke internet, memungkinkan pengguna menyimpan dan mengakses data dari berbagai perangkat secara online. Contoh layanan cloud storage adalah Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan iCloud. Kelebihan cloud storage adalah fleksibilitas tinggi, fitur sinkronasi otomatis, dan tidak memerlukan perangkat keras tambahan. Namun cloud storage sangat tergantung pada kondisi internet dan memiliki potensi risiko keamanan atau kebocoran data jika tidak dikelola dengan baik. Baik, materi kelima akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Oke, kali ini kita masuk ke BIOS atau Basic Input Output System. Jadi apa itu BIOS? BIOS atau Basic Input Output System adalah perangkat lunak yang terpasang pada motherboard komputer. BIOS sendiri bertanggung jawab untuk menginisialisasi dan menguji perangkat keras saat komputer dinyalakan, serta memuat sistem operasi ke dalam memori. BIOS sendiri berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras dan perangkat lunak, memastikan bahwa semua komponen komputer dapat berfungsi dengan baik. Pengguna dapat mengakses BIOS dengan menekan tombol tertentu seperti F2, Delete, ataupun Escape saat komputer dinyalakan. Oke, kita lanjut ke fungsi-fungsi BIOS. Yang pertama ada POS atau Power on Shelf Test, yang dimana untuk memastikan bahwa perangkat keras seperti RAM, hard drive, dan kartu grafis berfungsi dengan baik. Jika ada masalah, BIOS akan memberikan kode kesalahan atau bunyi bip sebagai indikasi. Lalu lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu pengaturan konfigurasi perangkat keras, yang dimana BIOS memungkinkan pengguna untuk mengonfigurasi pengaturan perangkat keras seperti urutan boot, pengaturan clock speed, dan pengaturan memori. Lalu lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu Booting Operation System, yang dimana berfungsi untuk menginisialisasi dan persiapan sistem komputer sebelum sistem operasi ataupun OS dijalankan. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis BIOS. Ada beberapa jenis BIOS, yaitu 5, yang dimana semua jenis BIOS ini berasal dari negara yang sama, yaitu Amerika Serikat. Yang pertama ada Army BIOS, yang kedua ada Award BIOS, yang ketiga ada Phoenix BIOS, yang keempat ada IBM BIOS, dan yang terakhir, yang kelima adalah DOS BIOS. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Pada bagian 6 yaitu RAM dan ROM. Kita masuk ke bagian pengertiannya. Yang pertama ada pengertian RAM. RAM atau Random Access Memory adalah memori dengan akses data secara acak. RAM itu merupakan jenis memori komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan data sementara dan bersifat volatil. Artinya, data di dalamnya akan hilang ketika perangkat dimatikan atau kehilangan daya listrik.
RAM memungkinkan prosesor mengakses data dan instruksi dengan sangat cepat dibandingkan jika mengambil langsung dari penyimpanan permanen seperti hard drive atau SSD. Selanjutnya, pengertian ROM atau read-only memory. Read-only memory itu merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Nah, data yang tersimpan di dalam ROM tidak akan hilang atau berubah meskipun perangkat dimatikan atau listrik padam. ROM biasanya berisi program atau instruksi bawaan pabrik yang penting seperti firmware atau BIOS atau Basic Input Output System. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis RAM dan ROM. Yang pertama, jenis-jenis RAM. Ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. DRAM atau Dynamic Random Access Memory merupakan jenis RAM yang paling umum digunakan. Ini tuh menyimpan data menggunakan kapasitor dan transistor, sehingga memerlukan penyegaran atau refresh secara berkala agar data-datanya tidak hilang. Nah, DRAM memiliki kecepatan sedang dengan kapasitas penyimpanan yang besar. Dan contoh dari DRAM adalah FPM DRAM dan EDORAM. Selanjutnya ada SRAM atau Static Random Access Memory. Nah, SRAM ini itu tidak memerlukan penyegaran karena menggunakan transistor flip-flop untuk menyimpan data secara statistik. Hal ini membuat SRAM lebih cepat dan lebih mahal dibandingkan DRAM. Sehingga biasanya digunakan sebagai memory cache pada CPU untuk mempercepat akses data yang sering digunakan. Dan yang terakhir ada DDR-SDRAM atau Double Date Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Nah, DDR-SDRAM ini merupakan evolusi dari SDRAM yang dapat melakukan 2 transfer data dalam satu siklus clock, sehingga kecepatan transfer data menjadi 2 kali lipat lebih tinggi. Nah, DDR-SDRAM juga itu lebih efisien dalam konsumsi daya dan telah mengalami beberapa generasi seperti DDR, DDR2, DDR3, DDR4 hingga DDR5 yang terus meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Kemudian ada jenis-jenis ROM. Nah, yang pertama itu ada PROM atau Programmable Read-Only Memory. Nah, PROM itu merupakan ROM yang dijual dalam kondisi kosong dan dapat diprogram sekali oleh pengguna setelah manufaktur. Nah, setelah data ditulis, PROM itu menjadi read-only dan tidak dapat diubah lagi. PROM banyak digunakan untuk menyimpan firmware atau program yang tidak perlu diubah. Nah, untuk logs PROM-nya itu bisa dilihat seperti di samping, dan selanjutnya ada EEPROM. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Nah, EEPROM ini adalah ROM yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektronik tanpa harus melepaskan chip dari perangkat. Nah, EEPROM itu lebih fleksibel dibandingkan EEPROM dan memungkinkan penghapusan serta penulisan data secara byte per byte. Contohnya adalah memori BIOS komputer. Oke, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian dan juga jenis-jenisnya. Selanjutnya kita masuk pada fungsi RAM dan ROM. Nah, fungsi RAM itu adalah yang pertama, menyimpan data dan instruksi sementara. Nah, RAM itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi sementara yang sedang digunakan oleh CPU saat perangkat aktif. Nah, data ini dapat diakses dengan sangat cepat sehingga mempercepat proses komputasi. Selanjutnya ada mendukung aktivitas multitasking. Nah, RAM itu memungkinkan komputer atau perangkat menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja. Nah, semakin besar kapasitas RAM, semakin lancar multitasking yang dapat digunakan. Selanjutnya, RAM juga berfungsi untuk mempercepat proses pengolahan data. Nah, dengan menyimpan data yang sering diakses di RAM, CPU dapat mengambil dan memproses data lebih cepat dibandingkan harus mengambil dari penyimpanan permanen seperti hard disk atau SSD. Nah, selanjutnya RAM juga berfungsi dalam meningkatkan kinerja aplikasi dan sistem. RAM itu membantu aplikasi berjalan dengan lancar dan responsif, terutama aplikasi berat seperti desain grafis, editing video, dan game. Nah, kapasitas RAM yang cukup juga dapat meningkatkan produktivitas pengguna. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kinerja grafis. Nah, untuk aplikasi yang memerlukan grafis tinggi, RAM ikut serta dalam menyimpan data grafis agar tampilan visual dapat berjalan mulus dan detail.
Selanjutnya fungsi ROM. Nah, fungsi ROM itu yang pertama menyimpan firmware. Nah, ROM berfungsi sebagai media penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak yang sangat erat kaitannya dengan perangkat keras atau hardware. Nah, firmware ini berisi instruksi dasar yang diperlukan agar perangkat dapat beroperasi dengan benar, seperti BIOS atau Basic Input Output System pada komputer yang mengatur proses awal saat perangkat dinyalakan. Kemudian, ROM juga berfungsi dalam memfasilitasi proses booting. Nah, ROM menyimpan program bootloader yang akan dijalankan saat perangkat dihidupkan. Program ini berfungsi menginisialisasikan perangkat keras dan memuat sistem operasi ke dalam RAM, sehingga komputer atau perangkat dapat mulai bekerja. Oke, fungsi ROM yang ketiga itu adalah menyimpan data konfigurasi dan instruksi permanen. ROM itu menyimpan data dan instruksi yang bersifat permanen dan tidak mudah berubah, termasuk konfigurasi dasar perangkat, pengaturan waktu, serta parameter sistem yang harus dipertahankan meskipun perangkat dimatikan. Fungsi yang keempat yaitu menjamin keamanan dan stabilitas sistem. Karena data di ROM tidak dapat diubah secara langsung oleh pengguna, ROM membantu menjaga integritas instruksi penting sehingga perangkat tidak mudah rusak atau terganggu oleh perubahan data yang tidak disengaja atau serangan malware. Nah, fungsi yang kelima yaitu menyediakan akses cepat ke instruksi penting. ROM memungkinkan akses data yang cepat untuk instruksi dasar tanpa perlu menunggu perangkat penyimpanan lain, sehingga mempercepat proses inisialisasi perangkat saat dinyalakan. Dan yang terakhir ada menyimpan program yang tidak memerlukan perubahan rutin. Nah, RAM digunakan untuk menyimpan program atau data yang tidak perlu diubah secara rutin, sehingga cocok untuk menyimpan software bawaan pabrik dan instruksi yang harus selalu tersedia dalam kondisi utuh. Kemudian kita masuk pada perbedaan RAM dan ROM. Nah, dilihat dari sifat penyimpanannya, RAM itu bersifat volatil atau datanya itu dapat hilang ketika perangkat dimatikan atau mati. Kemudian untuk ROM itu dia sifatnya non volatil, jadi datanya itu tetap ada meskipun tanpa listrik atau komputernya tiba-tiba mati. Kemudian dilihat dari fungsi utamanya, RAM itu menyimpan data yang sedang digunakan CPU secara sementara, sedangkan ROM menyimpan data dan proses secara permanen seperti firmware dan program booting. Kemudian dilihat dari kemampuan akses, RAM itu datanya dapat dibaca dan ditulis dengan cepat, sedangkan ROM datanya hanya dapat dibaca, kemudian penulisannya terbatas dan biasanya hanya bisa diedit oleh produsen atau dengan alat khusus. Nah, jika dilihat dari kapasitasnya, RAM itu umumnya lebih kecil, bisa berkisar dari beberapa megabyte hingga puluhan gigabyte. Nah, ROM umumnya itu lebih besar dan dapat menyimpan data tetap dan permanen. Oke, jika dilihat dari kecepatan aksesnya, RAM itu sangat cepat untuk mendukung sistem operasi dan aplikasi, sedangkan ROM lebih lambat dibandingkan RAM karena sifat permanennya. Kemudian dilihat dari fleksibilitas datanya, RAM itu dapat diakses selama proses sistem, sedangkan ROM data itu bersifat tetap dengan akses yang terbatas. Untuk harganya sendiri, RAM itu lebih mahal dan ROM lebih murah. Itu saja materi dari RAM dan ROM. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri ke-7. Baik, selanjutnya materi terakhir yaitu mengenai keyboard dan juga monitor. Dalam mempelajari komponen pembangun komputer, penting untuk mengenal perangkat-perangkat utama yang memungkinkan komputer berfungsi dengan baik. Dua di antaranya adalah keyboard dan juga monitor. Keyboard berperan sebagai alat input untuk memasukkan perintah ke dalam komputer, sedangkan monitor berfungsi sebagai alat output yang menampilkan hasil dari proses komputer, yang dimana keduanya ini merupakan bagian yang sangat penting dalam interaksi antara pengguna dan sistem komputer. Melalui submateri ini, kita akan mengenal lebih jauh mengenai pengertian, fungsi, dan juga informasi menarik seputar keyboard dan juga monitor. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, apa sih itu keyboard? Keyboard adalah perangkat keras yang menangani input pengguna dan dikirimkan langsung ke komputer. Alat ini terdiri dari tombol-tombol huruf, angka, simbol, dan juga fungsi tertentu yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. Yang dimana fungsi utama dari keyboard ini adalah mengirimkan sinyal ke CPU dan melalui motherboard. Nah, saat pengguna menekan tombol, keyboard akan mengubah input tersebut menjadi sinyal digital yang diproses oleh CPU untuk menjalankan perintah yang sesuai. Yang dimana keyboard itu umumnya menggunakan layout QWERTY, yaitu susunan pada sebaris atas yang dimulai dari huruf Q, W, E,
R, T, dan Y, yang dimana layout QWERTY ini sebenarnya dirancang untuk memperlambat kecepatan mengetik pada mesin ketik kuno agar tombol-tombol tidak saling bertabrakan dan juga macet. Terdapat berbagai jenis keyboard seperti keyboard mekanik, membran, dan juga keyboard nirkabel yang menggunakan koneksi Bluetooth dan juga USB receiver. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi dari keyboard. Nah, fungsi utama keyboard itu di sini saya menyimpan 4 poin. Yang pertama itu memasukkan teks dan angka, yang dimana keyboard digunakan untuk mengetik dokumen, email, pesan, dan juga serta input data lainnya ke dalam suatu program komputer. Selanjutnya yaitu memberikan perintah ke sistem operasi atau aplikasi. Pengguna dapat menggunakan tombol-tombol khusus seperti Enter, ESC, Ctrl, ALT, dan juga tombol fungsi seperti F1 sampai F12 untuk menjalankan perintah tertentu. Yang ketiga ada navigasi dalam sistem dan program. Tombol panah, tab, dan juga kombinasi tombol lainnya digunakan untuk berpindah antar menu, jendela, atau bagian dalam dokumen. Dan yang terakhir adalah mendukung pintasan atau shortcut untuk mempercepat pekerjaan. Kombinasi tombol seperti Ctrl ditambah C atau copy atau ALT tambah tab atau berpindah aplikasi membantu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan komputer. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis keyboard. Yang pertama itu ada keyboard mekanik. Keyboard mekanik menggunakan circular switch fisik di bawah setiap tombol untuk mengirim sinyal saat ditekan, yang memiliki ciri khusus seperti bunyi klik yang khas saat digunakan, respon lebih cepat dan akurat, yang dimana umumnya itu lebih tahan lama dan juga cocok untuk mengetik cepat dan bermain game. Yang dimana keyboard mekanik memiliki kelebihan yaitu tahan lama, responsif, dan juga nyaman untuk mengetik dalam waktu lama. Sedangkan kekurangannya adalah harga yang lebih mahal dan juga suara lebih bising. Yang kedua adalah keyboard membran. Keyboard membran ini menggunakan lapisan tipis karet atau silikon sebagai penghubung antara tombol dan papan sirkuit yang memiliki ciri khas, tekanan tombol lebih ringan, suara lebih lenyap, dan juga umumnya digunakan pada laptop dan komputer standar. Yang memiliki kelebihan, harga lebih murah dibanding keyboard mekanik, lebih ringan dan tipis, dan juga kekurangannya yaitu kurang responsif dan tidak sekuat keyboard mekanik. Nah, adapun perbedaan utama antara keyboard mechanical dan keyboard membran adalah terletak pada teknologi yang digunakan untuk mendeteksi penekanan tombol. Kalau keyboard mekanik dia menggunakan switch individual untuk setiap tombol, sementara keyboard membran menggunakan membran tipis yang menghubungkan tombol-tombol. Dan yang terakhir adalah keyboard nirkabel, yang dimana keyboard ini tidak menggunakan kabel, melainkan terhubung ke komputer melalui Bluetooth atau USB, receiver atau nirkabel RF yang memiliki ciri khas yaitu lebih rapi dan praktis tanpa kabel, serta fleksibel digunakan dari jarak tertentu. Adapun kelebihannya yaitu mobilitas yang tinggi, tampilan lebih minimalis, sedangkan kekurangannya adalah butuh baterai atau pengisian daya, dan juga terkadang ada sedikit jeda atau lag. Selanjutnya kita masuk di materi monitor. Apa sih itu monitor? Monitor adalah perangkat keras output yang digunakan untuk menampilkan informasi dari komputer dalam bentuk visual, seperti teks, gambar, video, dan juga antarmuka pengguna. Yang dimana monitor ini bekerja sama dengan sistem grafis dalam komputer untuk menampilkan bentuk visual yang dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Adapun fungsi dari monitor, di sini saya menyimpan 4 fungsi dari monitor. Yang pertama adalah menampilkan hasil pemrosesan data dari CPU, yang dimana monitor memperlihatkan apa yang sedang dikerjakan komputer, seperti dokumen yang diketik, aplikasi yang dibuka, ataupun perintah yang dijalankan. Yang kedua adalah memfasilitasi interaksi pengguna dengan sistem operasi dan aplikasi. Dengan tampilan visual yang ditampilkan, monitor kita sebagai pengguna bisa mengetahui dan mengontrol apa yang dilakukan komputer secara langsung. Dan yang ketiga adalah menunjang kegiatan multimedia. Monitor digunakan untuk menonton video, mengedit foto, bermain game, dan juga berbagai aktivitas berbasis visual lainnya. Dan yang terakhir adalah menampilkan antarmuka grafis atau GUI, yang dimana monitor memvisualisasikan antarmuka grafis seperti menu, icon, tombol, dan juga jendela kerja agar pengguna lebih mudah mengoperasikan komputer. Sehingga keyboard dan monitor ini merupakan dua komponen utama dalam sistem komputer, yang dimana keyboard berperan sebagai perangkat input yang mengirimkan data ke CPU, sedangkan monitor berfungsi sebagai perangkat output yang menampilkan hasil pemrosesan dari komputer. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan interaksi yang efisien antara manusia dan juga mesin. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya akan bawakan kesimpulan sebagai penutup ya.
Kesimpulan dari materi kali ini yaitu perangkat elektronik yang kita pakai sehari-hari, khususnya pembahasan kali ini yaitu komputer, dapat berfungsi berkat adanya kerjasama dari berbagai komponen di dalamnya yang bekerja dalam bidangnya masing-masing. Kenapa kita harus tahu kegunaan dari masing-masing komputer ini? Tentu saja sangat penting ya, karena pengetahuan bagaimana komputer bekerja itu dapat kita manfaatkan untuk mengasah soft skill baru, seperti menganalisa kemampuan komputer, ukur spek gitu, untuk mengecek kerusakan, supaya kita tahu juga bagian mana yang rusak. Bahkan kita bisa rakit PC sendiri, nggak perlu repot-repot ke tempat servis. Apalagi dengan adanya internet sekarang, mau belajar hal baru pun sangat dipermudah, dari kitanya saja mau belajar atau tidak. Oke, itu saja dari saya. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 5, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya, kalau memang ada ya. Bye.